Halo, selamat malam. Kembali berjumpa dengan channel Aninsyaw, channel yang berisi tentang kejadian horor, kejadian mistis, kejadian tak kasat mata, berdasarkan pengalaman nyata yang diceritakan kembali oleh para narasumber. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita. Mari kita sapa dulu beliau. Ini saya dengan siapa? Mila. Dengan Mbak Mila. Mbak Mila dari mana, Mbak Mila? Bandung. Mbak Mila dari Bandung. Ini kalau boleh tahu kejadiannya kapan, Mbak Mila? Sekitar 2 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun yang lalu, berarti 2022. Oke, langsung saja kepada Mbak Mila untuk berbagi pengalamannya kepada kita semua sebagai pendengar setia channel Aninsyaw. Silahkan Mbak Mila. Jadi waktu itu ceritanya, saya punya saudara. Saudara saya itu punya toko baju. Nah, di setiap sudut ruangan toko bajunya itu dipasang kamera CCTV karena takutnya ada yang ngambil barang atau kayak gimana tapi gak ketahuan. Terus di situ kamera CCTV-nya itu juga nyambung sama HP. Terus waktu itu malam-malam sekitar jam 11 CCTV itu tiba-tiba bunyi, terus notifnya juga masuk ke dalam HP. Jadi kalau misalkan CCTV itu bunyi, otomatis di situ ada sesuatu yang mencurigakan. Terus waktu itu sama saudara saya rekaman CCTV-nya dilihat tuh dari HP. Pas dilihat ternyata nggak ada apa-apa, tapi monitor CCTV-nya terus-terusan bunyi, terus lampu CCTV-nya itu nyala-nyala terus. Nah udah itu mungkin saudara saya mungkin anggapnya itu mungkin ada hewan atau ada orang yang lewat atau gimana. Terus besoknya kejadian yang sama terulang lagi pada pukul 12. Terus waktu itu saudara saya mantau lagi dari HP karena saudara saya itu udah mulai curiga, takutnya ada barangnya yang diambil atau mungkin ada orang yang sembarangan masuk ke toko saudara saya. Tapi di situ pas saudara saya lihat sampai akhir rekamannya ternyata nggak ada apa-apa. Mungkin karena saudara saya mikirnya oh mungkin ada hewan atau orang yang lewat tapi gak kelihatan dari kamera, didiemin sama saudara saya selama 1 minggu. Terus seminggu kemudian saudara saya tiba-tiba penasaran pengen muter ulang lagi video rekaman CCTV yang seminggu lalu. Sudah gitu pas dilihat ternyata di video CCTV-nya itu sekitar 5 menit. Di pertengahan video tiba-tiba dari lantai itu ada kayak muncul bayangan ngebentuk kayak muka perempuan paruh baya, rambutnya panjang tapi cuma ngebentuk bayangan aja. Terus pas saudara saya lihat otomatis kan kaget, tapi saudara saya masih mikirnya mungkin itu cuma bayangan atau apa. Terus pas di tengah-tengah video kan itu ada bayangan itu munculnya. Pas saudara saya dilewat videonya sampai ke akhir video, pas di akhir ternyata si baju-baju yang ada di rak-raknya itu jatuh semua, tiba-tiba jatuh sendiri. Terus saudara saya kan bingung karena di situ nggak ada siapa-siapa yang ngegerakin baju-bajunya, kenapa bisa jatuh. Tapi saudara saya masih mikirnya mungkin ada angin atau ada yang ngegerakin dari belakang tapi nggak kelihatan. Terus itu saudara saya masih positive thinking. Kebesokannya saudara saya tuh kayak penasaran lagi, kenapa sih di situ di toko itu tuh tiba-tiba ada kejadian aneh gitu kan. Pas dilihat lagi di videonya di hari kedua itu ternyata kan di toko baju itu biasanya ada manekin-manekin yang buat pajangin baju. Terus di situ saudara saya ngeliat di video itu tiba-tiba si manekinnya itu jatuh sendiri, gak ada yang ngegerakin. Di situ saudara saya kayak masih mikir mungkin ada angin atau apa. Terus sama saudara saya videonya diteliti, terus kayak didiemin sampai akhir video, gak dilewat-lewat si videonya. Nah ternyata pas di menit terakhir di video itu ada kayak sosok perempuan, terus rambutnya panjang, mukanya pucat, kayak nampakin kayak selewat di kamera CCTV itu. Jadi kayak dia itu sengaja nampakin mukanya ke kamera CCTV biar kayak kita tuh ngelihat ada dia gitu di situ. Terus karena saudara saya kaget di situ, saudara saya tuh kayak manggil kayak ya ustadz atau orang yang bisa ngedoain kayak gitu. Pas besoknya datang tuh ke toko baju saudara saya si ustadz itu. Pas didoain beberapa hari kemudian udah nggak ada lagi tuh, udah nggak muncul lagi. Tapi pas seminggu setelah didoain itu ada lagi muncul, tapi bukan muncul sosok, ada suara
suaranya itu masuk notifnya ke HP, jadi kayak suara orang minta tolong, suara orang nangis kayak gitu. Terus akhirnya karena saudara saya di situ merasa terganggu, saudara saya manggil lagi ustadz sampai mungkin sekitar 5 sampai 6 orang ustadz karena bener-bener saudara saya itu terganggu. Akhirnya didoain di situ, setelahnya jadi udah gak ada kejadian kayak gitu lagi. Oke, terima kasih Mbak Mila yang sudah berbagi ceritanya kepada kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam Mbak Mila. Selamat malam.